Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Ma'rifatul Yahya, NIM 1920 1100 98. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin penting dari makalah saya yang berjudul Perubahan Hukum, Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum, serta Paradigma Interaksi Antara Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum. Yang pertama, kita harus mengetahui apa hukum secara sosiologis. Di sini pakar sosiologi hukum memberikan pengertian dan definisi hukum secara sosiologis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum merupakan suatu sistem atau aturan untuk menilai hubungan kemasyarakatan. Yang kedua, hukum merupakan prinsip atau tingkah laku yang dibuat untuk melakukan justifikasi terhadap prediksi dengan kepastian yang logis bahwasanya hukum tersebut akan diterapkan oleh pengadilan jika otoritas dari hukum tersebut kemudian dipersengketakan. Yang ketiga, yakni hukum merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu untuk kepentingan perdamaian umum yang diformulasikan dalam bentuk tingkah laku dalam pergaulan antara sesama manusia. Yang kedua, yakni perubahan sosial. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang perubahan sosial ini, ada beberapa pakar sosiolog yang mendefinisikan apa itu perubahan sosial. Di sini menurut Kingley Davis perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikannya yang kemudian menyebabkan perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Selanjutnya, yakni hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam tinjauan sosiologi hukum. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial ini tetap kontroversial. Tetap ada dua pendapat. Di sini ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah hukum dan sikap-sikap serta perilaku masyarakat atau sosial. Pandangan satu, yakni hubungan ditentukan oleh perasaan keadilan atau yang sering disebut sense of justice dan moral dari populasi, dan legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma sosial yang berlaku. Dan menurut pandangan yang lain, hukum khususnya legislasi adalah wahana melalui mana evaluasi sosial yang terprogram dapat dilakukan. Pada satu sisi ekstrim terdapat pandangan bahwasanya hukum adalah berubah tak bebas yang dibentuk oleh pemali yang ada dan opini-opini dari masyarakat. Menurut pendapat atau posisi ini, perubahan hukum adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial. Reformasi hukum tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwasanya hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena di antara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Pada satu sisi, perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Selanjutnya, yakni interaksi perubahan sosial dan hukum. Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti dua sisi sekeping mata uang.
Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Paradigma atau yang disebut model atau cara pandang yang bersifat ilmiah adalah cara pandang yang tidak bersifat individual atau melainkan kolektif, termasuk yang telah mengalami uji laboratorium sosial. Oleh sebab itu, perjalanan paradigma adalah perjalanan otodidak, tidak diciptakan dan diuji keabsahan oleh kaum ilmuwan dan masyarakat. Di sini ada pun paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum. Yang pertama yakni hukum melayani kebutuhan masyarakat agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena lajunya perkembangan dalam masyarakat. Ciri-ciri dalam paradigma ini adalah yakni perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan. Yang kedua yakni ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial. Yang ketiga penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru. Yang kedua ada hukum yang menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam masyarakat. Kedua paradigma tersebut pada akhirnya akan berujung pada keinginan untuk membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain ada nilai positif yang kita ambil. Antara lain adalah yang pertama ada aspek pengkajian hukum dan aspek pendidikan hukum. Yang pertama aspek pengkajian hukum, yakni dengan dilalui observasi lapangan atau penelitian atau analisis berdasarkan nilai kebutuhan dalam masyarakat. Hasil riset dapat dijadikan parameter untuk menentukan produk hukum yang dikeluarkan nanti. Studi kooperatif sangat dimungkinkan mengingat produk hukum yang akan dibuat telah belajar di tempat lain. Yang kedua yakni aspek pendidikan hukum. Kedua paradigma tersebut menjadi wadah penting bagi proses pembelajaran dalam pendidikan hukum, yakni orientasi pendidikan hukum sangat berhubungan dengan pola peningkatan intelektual hukum dengan menelaah kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, yang nantinya dapat diambil konsep-konsep dasar pengembangan pendidikan hukum. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.